Sepak bola selalu punya cara untuk membuat kita percaya bahwa sejarah bisa berulang atau justru tercipta bab baru yang tak terduga. El Clasico adalah panggungnya, tempat di mana rivalitas berusia lebih dari seabad kembali membakar emosi, bukan hanya bagi para pemain di lapangan, tapi juga jutaan pasang mata di seluruh dunia. Kota Madrid dan Barcelona hanyalah dua titik koordinat, tapi atmosfer yang lahir di dalamnya jauh melampaui batas ruang dan waktu. Dan seperti biasa, El Clasico bukan cuma laga. Ia adalah sebuah pembuktian, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih siap, dan siapa yang berani berdiri tegak ketika tekanan mencapai puncaknya. Pertemuan pertama musim ini akan digelar pada tanggal 26 Oktober dengan narasi besar. Apakah Madrid akan menuntaskan dendam setelah luka setahun lalu, atau justru Barcelona kembali mempermalukan rival abadinya? Pertemuan dua raksasa Spanyol ini selalu jadi magnet yang tak pernah kehilangan daya tariknya. El Clasico bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, melainkan sebuah pesta yang memaksa dunia berhenti sejenak untuk menatap ke lapangan. Dan kali ini, situasinya terasa semakin panas karena kedua tim datang dengan misi yang begitu jelas namun berbeda. Madrid dengan ambisi menjaga puncak klasemen, sementara Barcelona terus berusaha menghapus jarak dan menempel ketat rival abadinya. Real Madrid musim ini tampil nyaris tanpa celah. Performa mereka di La Liga seperti mesin yang berjalan sempurna, solid di belakang, cepat di transisi, dan tajam di depan. Namun, bayang-bayang musim lalu tak bisa dihapus begitu saja. Barcelona di bawah Hansi Flick pernah membuat Bernabeu sunyi dengan kemenangan telak 4-0 dan melanjutkan dominasi di ajang Supercopa, Copa del Rey, hingga menutup musim dengan treble domestik. Luka itu masih segar di ingatan para Madridistas. Bagi para pendukung, duel ini tidak sekadar angka di klasemen. Ia adalah pertaruhan gengsi, kebanggaan, bahkan harga diri. Bagaimana mungkin Madrid bisa kembali dipermalukan oleh Barcelona setelah musim lalu kalah di semua ajang yang mempertemukan keduanya? Di sisi lain, bagi para culés, El Clasico berikutnya adalah kesempatan emas untuk menegaskan bahwa dominasi musim lalu bukan sekadar keberuntungan, melainkan bukti nyata kekuatan mereka. 4 pertemuan musim lalu benar-benar jadi mimpi buruk untuk Madrid. Tak heran jika banyak yang menyebut Hansi Flick sebagai sosok yang berhasil mengembalikan aura dominasi Blaugrana di level domestik. Musim ini, apakah cerita itu akan berulang? Yang pasti, laga nanti akan kembali menampilkan parade bintang kelas dunia. Dari kubu Barcelona ada Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, hingga Robert Lewandowski. Nama-nama yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan. Sementara di kubu Madrid, Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan tentu saja Kylian Mbappe siap menjadi penentu hasil akhir. Pertarungan ini seakan ditakdirkan untuk menghadirkan drama di setiap menitnya. Mbappe sendiri saat ini berada di puncak daftar top skorer La Liga dengan 5 gol, hanya 1 angka di atas Ferran Torres. Persaingan individu ini menambah bumbu tersendiri bagi El Clasico, menjadikannya bukan sekadar duel dua tim, melainkan juga ajang pembuktian para pemain terbaik dunia. Sejak peluit pertama berbunyi, ketegangan akan langsung terasa, dan sekali lagi, El Clasico siap menulis bab baru dalam sejarah panjang rivalitas dua raksasa Spanyol. Jika para pemain siap menjadi aktor utama di lapangan, maka dari sisi pinggir, sorotan besar tertuju pada sosok Xabi Alonso. El Clasico kali ini akan menjadi debutnya sebagai pelatih Real Madrid di laga paling panas sepak bola Spanyol. Menggantikan Carlo Ancelotti pada musim panas lalu, Alonso datang dengan ekspektasi besar dan beban sejarah yang tak ringan. Bernabeu menanti apakah darah muda di kursi pelatih mampu menjaga marwah klub sebesar Madrid. Namun tantangan yang ia hadapi jauh dari kata sederhana. Barcelona datang dengan mentalitas juara setelah musim lalu meraih treble domestik dan mendominasi semua pertemuan melawan Madrid. Bagi Alonso, laga ini bukan hanya soal strategi, tapi juga soal bagaimana ia bisa menginspirasi timnya untuk menghapus trauma masa lalu, sekaligus menghadapi tekanan luar biasa dari rival yang sedang berada di puncak percaya diri. Karena itu, El Clasico pada 26 Oktober mendatang akan menjadi lebih dari sekadar pertandingan liga.
Bagi Xabi Alonso, ini adalah ujian sesungguhnya, momen yang bisa menentukan arah perjalanan Madrid musim ini, bahkan mungkin statusnya sebagai arsitek proyek besar Los Blancos. Satu laga, satu panggung, dan sejarah siap menilai. Kiprah Madrid dan Barcelona menjelang El Clasico kini bak dua jalur cepat yang siap bertabrakan menuju satu tujuan besar. Los Blancos datang dengan modal kemenangan meyakinkan 3-1 atas Villarreal di Santiago Bernabeu. Vinicius Junior tampil luar biasa dengan 2 gol, sementara Kylian Mbappe menutup pesta dengan gol ketiga. Hasil ini menjadi jawaban tegas setelah pekan sebelumnya Madrid dipermalukan Atletico, sekaligus menjaga posisi mereka di puncak klasemen. Kemenangan tersebut bukan hanya soal 3 poin, melainkan juga suntikan moral bagi anak asuh Xabi Alonso. Setelah sempat diragukan usai kekalahan derby, Madrid kini kembali menunjukkan mentalitas juara yang menjadi identitas klub. Kombinasi Vinicius, Bellingham, dan Mbappe membuat lini depan Los Blancos terlihat semakin tajam dan menakutkan, sementara pertahanan yang sempat goyah mulai kembali menemukan ritme. Kondisi berlawanan justru dialami Barcelona. Blaugrana harus menelan kekalahan pahit 1-4 dari Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan. Meski menguasai jalannya pertandingan, efektivitas tetap menjadi masalah utama. Robert Lewandowski gagal menuntaskan penalti krusial, dan lini belakang terlihat rapuh ketika menghadapi serangan balik cepat tuan rumah. Hasil itu menjadi peringatan keras bagi tim asuhan Hansi Flick bahwa dominasi penguasaan bola tidak selalu menjamin kemenangan. Musim ini, catatan performa kedua tim di La Liga cukup jelas memperlihatkan perbedaan pendekatan. Madrid kini memimpin klasemen dengan 21 poin dari 8 pertandingan, sedangkan Barcelona tertinggal 2 angka dengan 19 poin. Madrid tampil lebih seimbang antara menyerang dan bertahan, sementara Barcelona masih kerap terlihat boros peluang dan kesulitan menjaga konsistensi dalam pertandingan besar. Meski begitu, Barcelona tetap memiliki senjata mematikan. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Pedri, hingga Ferran Torres tetap bisa menjadi pembeda di momen-momen krusial. Tambahan fakta bahwa mereka mendominasi El Clasico musim lalu dengan 4 kemenangan beruntun membuat Blaugrana tetap menjadi ancaman besar. Tekanan untuk bangkit dari kekalahan Sevilla bisa menjadi pemicu semangat ekstra bagi para pemainnya. Jika harus menunjuk favorit menjelang El Clasico kali ini, Madrid sedikit lebih unggul berkat momentum positif dan kestabilan permainan. Namun, sejarah persaingan panjang ini selalu mengajarkan bahwa status favorit tak pernah benar-benar berlaku di El Clasico. Segalanya bisa terjadi, dan justru disitulah letak magisnya. Satu kesalahan kecil, satu momen brilian bisa mengubah arah cerita dalam sekejap. Momentum duel individu dan taktik antar pelatih akan sangat menentukan El Clasico mendatang. Di satu sisi, Xabi Alonso memegang cita-cita membentuk Madrid dengan gaya structured freedom, sebuah keseimbangan antara kontrol kepemilikan bola dan fleksibilitas taktis. Ia tampak tak terburu-buru menerapkan skema 3 back seperti di Leverkusen, melainkan menerapkan pendekatan yang terstruktur namun adaptif lebih dulu agar kompatibel dengan materi pemain layaknya Mbappe, Vinicius, dan Bellingham. Sementara itu, Hansi Flick berusaha menanamkan karakter agresif dan langsung di Barcelona tanpa mengabaikan filosofi penguasaan bola khas La Masia. Struktur dasarnya tetap 4-3-3 atau adaptasi 4-2-3-1 dengan satu tugas utama. Bagaimana cara membuka pertahanan lawan lewat kombinasi vertikal dan kecepatan di sektor sayap. Flick mengombinasikan tekanan tinggi, garis pertahanan agresif, offside trap, dan mobilitas pemain tengah agar lawan dipaksa bermain di zona tak nyaman. Dalam konteks pertarungan individu, Mbappe akan menjadi tombak utama sekaligus penguji kesabaran pertahanan Barcelona lewat pergerakan dan akselerasi. Untuk Madrid, Vinicius Junior dan Bellingham menjadi penggerak dinamis yang bisa melebar dan menyisir ruang antar bek lawan. Di Barcelona, jika Yamal pulih DSRI cedera pangkal pahanya, ia akan menjadi senjata letal di sisi kiri. Pedri memainkan peran vital sebagai penghubung bola dan pengatur ritme, sementara Rafinha dapat memberikan penetrasi penting untuk melemahkan konsentrasi bek sayap Madrid.
Jangan lupa Lewandowski, meskipun sudah matang, kualitasnya dalam posisi tenang dan nalarnya menempatkan dirinya di ruang sempit tetap jadi momok tersendiri. Tantangan besar bagi Alonso adalah menerjemahkan ide-ide ini ke dalam eksekusi di lapangan. Menyatukan gaya permainan baru tanpa membuat tim kehilangan identitas dan keseimbangan. Sedangkan bagi Flick, ia harus memastikan bahwa garis tinggi dan tekanan agresif tidak dieksploitasi lewat celah balik, dan bahwa sisi pertahanan Barcelona tetap solid ketika lawan melakukan transisi cepat. Secara keseluruhan, taktik kedua pelatih akan saling berbenturan. Apakah Madrid akan menahan pace permainan lalu meledak di momen tertentu, atau Barcelona akan menguasai bola di lapangan tengah dan memaksa Madrid keluar dari zona nyaman? Karena dalam El Clasico, taktik yang pas di pagi hari bisa runtuh dalam satu kilasan momen. Dan itulah yang membuat laga ini selalu penuh drama. Santiago Bernabeu sebentar lagi akan jadi panggung di mana sejarah dipertaruhkan. Bukan sekadar soal angka di klasemen, tapi tentang luka lama yang ingin ditembus Madrid dan gengsi Barcelona yang tak rela direbut begitu saja. Setiap tackle, setiap peluang akan terasa seperti tarikan garis tipis antara kejayaan dan kehancuran. Inilah El Clasico, tempat di mana sepak bola berubah jadi drama yang lebih besar dari sekadar permainan. Pada akhirnya, cerita siapa yang tertawa dan siapa yang menunduk hanya akan ditentukan di lapangan. Madrid bisa saja menuntaskan dendamnya atau Barcelona kembali mengukir luka baru untuk rival abadinya. Bagaimana prediksi kalian untuk pertandingan El Clasico nanti? Siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan jadi pecundang? Tulis di kolom komentar karena opini kalian adalah bagian dari narasi besar duel abadi ini.